Dalam presentasi kali ini, saya akan membawakan tentang pengertian neraca pembayaran, tujuan neraca pembayaran, komponen-komponen yang ada di dalam neraca pembayaran, hingga perkembangan neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2019. Yang pertama akan saya bahas adalah pengertian neraca pembayaran. Pengertian dari neraca pembayaran adalah catatan sistematis yang memuat transaksi internasional penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain di dalam satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Neraca pembayaran juga merupakan salah satu indikator untuk melihat kesehatan perekonomian suatu negara, selain dilihat dari produk domestik bruto atau PDB, inflasi, tingkat suku bunga, exchange rate, hingga pertumbuhan ekonomi. Peran neraca pembayaran dapat terlihat jelas di masa kini karena lalu lintas perekonomian internasional berkembang dengan pesat, mulai dari perdagangan internasional hingga lalu lintas keluar masuk modal yang berkembang dengan sangat pesat. Tujuan neraca pembayaran. Tujuan neraca pembayaran yang paling utama adalah memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangannya, khususnya terkait dengan hasil praktek hubungan ekonomi dengan negara lain. Terus selanjutnya, ada bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang politik perdagangan dari urusan pembayarannya. Yang ketiga, sebagai bahan keterangan mengenai posisi internasional negara yang bersangkutan. Yang terakhir, ada sebagai bahan untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan-keputusannya di dalam bidang politik, moneter, dan fiskal. Selain tujuan, fungsi neraca pembayaran yaitu 1. Sebagai suatu alat pembukuan dan alat pembayaran luar negeri agar pemerintah dapat mengambil keputusan apakah negara dapat melanjutkan masuknya barang-barang luar negeri dan dapat menyelesaikan pembayaran pada tepat waktu. Yang kedua, sebagai suatu alat untuk menjelaskan pengaruh dari transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Yang ketiga, sebagai suatu alat untuk mengukur keadaan perekonomian dalam hubungan internasional dari suatu negara. Yang terakhir, sebagai suatu alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Komponen neraca pembayaran dibagi atas 3. Yang pertama yaitu transaksi berjalan atau current account, yang kedua ada neraca modal atau capital account, dan yang terakhir ada cadangan devisa negara atau official reserve account. Yang akan kita bahas pertama yaitu neraca transaksi berjalan. Neraca transaksi berjalan yaitu meliputi bantuan luar negeri, pemberian-pemberian, dan pembayaran lain antar pemerintah dan antar pihak swasta. Atau dengan kata lain, transaksi berjalan merangkum aliran dana antara satu negara tertentu dengan seluruh negara lain sebagai akibat dari pemberian barang-barang atau jasa, provisi income atas aset finansial, atau transfer unilateral, yang misalnya bantuan-bantuan antar pemerintah dan antar pihak swasta. Neraca transaksi berjalan dibagi menjadi 4 rekening transaksi, yaitu 1. Perdagangan barang yang meliputi ekspor dan impor barang-barang, dan jasa ekspor barang-barang, dan jasa yang diperlakukan sebagai kredit impor barang-barang, dan jasa yang diperlakukan kembali sebagai debit. Yang kedua, ada jasa yang meliputi pembayaran dan penerimaan untuk jasa-jasa hukum, konsultasi, dan rekayasa. Royalti untuk paten dan kekayaan intelektual, premi asuransi, fee pengapalan, hingga pengeluaran turis. Yang ketiga ada net investment income, yang berisi sebagian besar pembayaran dan penerimaan atas bunga, dividen, dan pendapatan lain dari investasi luar negeri yang dibuat sebelumnya. Yang terakhir ada net transfer atau transfer unilateral, yaitu meliputi pembayaran yang tak berbalas seperti bantuan luar negeri, reparasi, hingga hibah resmi dari swasta, hingga hadiah. Neraca transaksi berjalan mempunyai 2 komponen utama, yaitu yang pertama adalah neraca perdagangan, dan yang kedua adalah neraca barang dan jasa. Neraca perdagangan secara sederhana didefinisikan sebagai selisih atau perbedaan antara nilai ekspor dan nilai impor. Jika nilai impor lebih tinggi dari nilai ekspor, maka yang terjadi adalah defisit neraca perdagangan. Nah, sebaliknya, jika ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, yang terjadi adalah surplus neraca perdagangan. Sedangkan neraca jasa adalah neraca perdagangan ditambah dengan jumlah pembayaran bunga kepada para investor luar negeri dan penerimaan dividen dari investasi di luar negeri, serta penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pariwisata dan transaksi-transaksi ekonomi lainnya. Komponen kedua dari neraca pembayaran adalah neraca modal atau capital account. Neraca modal atau capital account digunakan untuk mengukur perbedaan antara penjualan aset-aset suatu negara kepada luar negeri dengan pembeliannya terhadap aset-aset luar negeri. Penjualan atau pembelian atas aset-aset dicatat sebagai kredit atau dicatat sebagai debit dan menghasilkan arus masuk modal atau arus keluar modal. Neraca modal dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah investasi langsung. Investasi langsung terjadi ketika investor memperoleh suatu kontrol atas bisnis luar negeri. Yang kedua ada investasi portofolio. Investasi portofolio menunjukkan penjualan dan pembelian atas aset keuangan luar negeri seperti saham, obligasi yang tidak melibatkan transfer kontrol. Investasi portofolio internasional dilakukan pada sekuritas ekuitas dan sekuritas utang. Yang ketiga ada investasi lain. Investasi lain meliputi transaksi dalam mata uang, deposito bank, kredit perbankan, dan sebagainya. Investasi ini sangat sensitif dengan perubahan tingkat suku bunga relatif antar negara dan perubahan yang diantisipasi dalam kurs tukar, sehingga perubahan yang terjadi di luar akan mempengaruhi transaksi yang terjadi. Komponen terakhir dari neraca pembayaran adalah cadangan resmi negara. Cadangan resmi negara adalah jumlah antara neraca berjalan dengan neraca modal. Surplus atau defisit yang terjadi pada neraca pembayaran akan mencerminkan surplus ataupun defisit pada neraca transaksi cadangan resmi negara. Aset-aset cadangan resmi negara meliputi emas, falas, ataupun pinjaman baru dari bank sentral luar negeri. Aset-aset cadangan resmi digunakan untuk pembayaran bersih kepada luar negeri karena BOP terjadi defisit.
Namun jika BOP terjadi surplus, bank sentral dapat membayar utang luar negerinya atau memperoleh aset cadangan tambahan dari luar negeri. Rekening cadangan resmi melibatkan transaksi yang diambil oleh otoritas untuk membelanjai semua neraca dan mengintervensi di pasar falas. Yang terakhir, kita akan membahas tentang neraca pembayaran Indonesia pada triwulan keempat tahun 2019. Diambil dari data Departemen Komunikasi Bank Indonesia pada tanggal 10 Februari 2020, tercatat bahwa MPI pada triwulan keempat tahun 2019 mencatat surplus sebesar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat, membaik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami defisit sebesar 46 juta dolar Amerika Serikat. Surplus MPI ini ditopang terutama oleh transaksi modal dan finansial yang meningkat serta defisit transaksi berjalan yang tetap terkendali. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2019 mencapai 129,2 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dari 124,3 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir September 2019. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional, yaitu sebesar 3 bulan impor. Surplus transaksi modal finansial Indonesia pada triwulan keempat tahun 2019 tercatat sebesar 12,4 miliar dolar Amerika Serikat, yakni lebih tinggi daripada surplus pada triwulan sebelumnya tahun 2018 yang hanya sebesar 7,4 miliar dolar Amerika Serikat. Besarnya surplus tersebut terutama didorong oleh tingginya arus masuk investasi portofolio yang bersumber dari penerbitan obligasi global baik pemerintah maupun korporasi atau swasta. Selain itu, investasi lainnya juga mencatat surplus sejalan dengan adanya penarikan simpanan bank luar negeri oleh pelaku usaha domestik dan bertambahnya penempatan dana non-residen di bank dalam negeri. Hal tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil aset keuangan domestik yang tetap menarik. Defisit neraca tahun berjalan yang tetap terkendali pada triwulan keempat tahun 2019 yang tercatat sebesar 8,1 miliar dolar Amerika Serikat, yaitu sebesar 2,84% dari PDB, dan ditopang oleh surplus neraca perdagangan non-migas yang meningkat. Meningkatnya surplus neraca perdagangan non-migas terutama dipengaruhi oleh penurunan impor non-migas di tengah kinerja ekspor non-migas yang belum kuat. Di sisi lain, defisit neraca perdagangan migas meningkat sejalan dengan naiknya impor minyak untuk memenuhi tingginya permintaan di akhir tahun. Berikut ini merupakan grafik dari pertumbuhan impor non-migas serta grafik dari neraca perdagangan non-migas. Sekian dari saya. Terima kasih.